Pertama kita buka Google Chrome, kemudian ketikkan TTE di Google, kemudian TTE Kemenak. Nah, di layar depan itu muncul pilihan tanda tangan elektronik Kemenak, pilih di admin Satker, kemudian masukkan sandi sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kalau ini saya yang SMP, kemudian ada, kita lihat passwordnya K besar 1 D U L besar 234. Kemudian kita klik masuk. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik di bagian yang centang hijau ini. Kemudian di atas itu ada naskah dokumen. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, ada tulisan dupak. Ini kita klik. Kemudian kita pilih lain-lain. Kemudian perihal dokumennya apa? Perihal dokumennya misalnya S29C Wiwi. Sudah betul. Kemudian portrait, bukan landscape tapi portrait ini. Kemudian pilih dokumen atau cari file. Nah, file yang akan kita pilih kita sesuaikan dengan tujuan kita akan memasukkan TTE yang tadi saya sebutkan sebagai S29-nya Bu Wiwi, yang tentunya sudah di Ancor. Baik, untuk TTE langkah pertama kita skip dulu karena kita akan pergi ke atau membuka file kita itu sudah di Anchor atau belum, atau di Ancor. Kembali kita buka untuk Ancor itu dengan melalui aplikasi I Love PDF. Kemudian ke bawah kita lihat edit PDF. Ya, ini edit PDF. Kita edit. Kemudian kita pilih dokumen. Tadi dokumennya S29 Wiwi ya. S29C Wiwi. Nah, ini ada ini. S29C Wiwi, tinggal kita klik. Kemudian kita buka. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Untuk memberi anchor atau ancor, kita klik yang bagian ini dulu. Kemudian tanda tangan, tanda telapak tangan, klik. Kemudian kita sorotkan kursornya ke ini. Kemudian klik kiri, tarik, kemudian tempatkan di tempat yang harus ditandatangani oleh pengawas. Di sini, ini sebagai contoh saja ya. Kita hapus, kemudian kita kasih ancor melalui keyboard di laptop. Kita ancor. Anchornya adalah dolar. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah klik edit PDF, kemudian download. Kemudian downloadan tadi kita kasih nama ulang karena di sini S29C Wiwi
karena sudah secara otomatis akan ditandai bahwa yang kita anchor itu sudah S29C WW1. Kita klik simpan. Nah, itu untuk menganchor atau mengancor dokumen yang kita pilih. Nah, kemudian kalau semua yang perlu ditandatangan sudah dilakukan anchor, maka kita kembali ke naskah dokumen. File yang kita pilih tadi adalah, yang kita jadikan contoh adalah S29C WW1. Di mana? Ada nggak? Nah, ini nih S29C WW1. Oke, kemudian kita buka. Nah, ini data yang akan kita kirim itu S29C WW1, kemudian klik lanjut. Nah, di halaman yang muncul ini kita tarik ke bawah, ini lanjut, tidak ada yang perlu kita isikan di situ. Baru pada halaman yang ketiga ini kita pilih pegawai, karena yang menandatangani Pak Narto, maka pilih dituliskan minimal 3 huruf, kemudian muncul pilihan di bawahnya itu, kita scroll ke bawah, Pak Sunarto, ada nggak tuh? Narto, Sunarto Espak. Nah, ini ada ini. Kemudian anchornya kita munculkan sebagai dolar, karena kita anchornya tadi dolar. Sesudah itu kita pilih tambah penanda tangan, kemudian klik selesai. Nih, selesai. Nah, proses anchor atau ancor, kita lihat benar nggak dokumen yang kita kirim tadi sudah diancor. Kita lihat draftnya. Nah, ada ini contohnya, anchornya ini. Bapak Ibu, ini sebagai contoh ya, tidak dokumen yang asli yang S29C, tetapi ini lembar yang lain, tidak apa-apa, cuma untuk menunjukkan bahwa akan ada anchor yang di situ. Kembali ke naskah dokumen. Setelah ini dinyatakan kalau kita draftnya sudah benar, maka Bapak Ibu perlu untuk menghubungi Pak Pengawas untuk melakukan penandatanganan elektronik. Nah, jika yang kita kirim itu tidak ada anchornya, maka data atau file yang kita kirim tidak bisa ditandatangani. Nah, karena ini simulasi, maka saya akan batalkan supaya tidak mengganggu Pak Narto nanti, karena ini benar-benar masuk ke sistem TTE yang ada di Kemenag. Kita batalkan. Yang penting Bapak Ibu, langkah-langkah yang tadi yang kita harus ingat, bahwa lembar pertama kita isi, lembar kedua kita lewati, lembar ketiga kita isi, kemudian baru muncullah file yang di anchor Pak Narto. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat.